terkadang pula kita menyepelekan atau bahkan mungkin tidak menghiraukan sunnah-sunnah keseharian kita. Seyogianya bagi kita yang sudah rajin majlis taklim, rajin berjamaah, ya, memperhatikan sunnah-sunnah itu. Dari mulai sunnah-sunnah kecil. Yang rajin pengajian tidak seyogianya sudah tidak lagi minum dengan tangan kiri. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Masuk masjid kaki kiri dulu begitu. Soalnya sudah kita memperhatikan ahli masjid itu ketika ada sukut diam dan menjawab ada. Itu kan sunnah. Sunnah. Hanya terkadang kita tidak aware gitu, tidak terlalu peduli dengan itu. Padahal di situ ada sunnah Nabi SAW. Ya. Siapa yang peduli terhadap sunnah Nabi, kata Nabi, indal fasadi ummati, ketika sudah rusaknya umat itu, maka bagi dia pahala yang sangat besar. Mi'atus syahid, dapat pahala 100 orang syahid. Dahsyat. Ya. Kita terkadang bicara tinggi yang jauh di sana tuh. Seakan-akan penunjuk kita jauh di sana. Padahal di diri kita ini banyak sunnah yang terlalaikan, yang terceceh. Jadi bangun sampai tidur lagi itu ada sunnah tadi. Ketika buka pintu sunnah Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ada doa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala rabbih tawakkalna. Baca ayat kursi, baca alif. Kenapa rezeki kita agak seret ya, tidak mengamalkan sunnah? Padahal ketika sunnah itu dijalankan, maka Allah luaskan rezeki kita. Salah satu hikmah dari sunnah yang kita baca, yang kita lakukan dan melapangkan rezeki itu, buka pintu ketika kita keluar rumah. Keluar rumah kan bisa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan suka baca doa. Subhanallah sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Itu doa dan sunnah Nabi. Naik motor kendaraan pas nanjak Allahu akbar. Pas turun subhanallah. Itu kan sunnah Nabi. Suka dipakai dan nah gitu. Terus sampai tidak ada aktivitas keseharian kita kecuali ada sunnah di situ. Sudah dicontohkan dari SAW. Pulang ke rumah, alhamdulillah. Buka pintunya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa ala rabbina tawakkalna. Allahu la ilaha. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas. Allah lapangkan rezekimu, enggak seret. Nah, gitu. Itu jemaah sekalian. Ya. Itu yang pertama. Jadi sama-sama kita berkomitmen untuk betul-betul memperdulikan sunnah, ya. Sunnah dan sunnah. Jangan yang jauh-jauh dari kita, tapi bagaimana sunnah-sunnah di keseharian kita. Dari mulai kita bangun tidur, menjalani kehidupan dalam keseharian kita, dan kembali tidur lagi. Ada sunnah. Sejauh mana kita istiqomah pas mau tidur itu wudu. Ya jauh-jauh sholat 2 rakaat dulu, sholat sunat wudu. Ini wajah-wajah jarang. Itu masuk ke sini gitu. Ayo Pak, siapa yang mau tidur wudu ya? Kemudian sholat 2 rakaat. Pak, saya tuh kalau misalkan mau tidur kan suka wudu dulu tuh. Cuman pas sampai tidur langsung ke istri kan batal gimana? Istri saya kan sama istri. Kan di luar konteks. Nanti habis itu wudu lagi. Bukan berarti ya. Kalau tidur kan? Ya, kalau di luar kesadaran kan bukan kekuasaan kita. Di luar kesadaran. Iya, tidak apa-apa. Ada ketika memang kita mau punten
Intinya begitulah. Terus sebelum tidur kita mesti, kata Nabi, baca Quran 1 juz 30 juz. Ya. Gimana baca Quran mau tidur segala macam? Ya ternyata kayak biar Nabi baca suratul Ikhlas 3 kali. Atau kata Nabi mandi ayat sebelum tidur. Gimana mandi ayat? Baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq 3 kali. Nah gitu. Nah itu kan sunnah Nabi. Itu juga menggambarkan bagaimana kita komitmen terhadap sunnah. Ya. Bangun tidur ada semua. Kita jemaah sekalian, mari sama-sama kita lebih aware, peduli lagi terhadap sunnah keseharian kita, insyaallah. Ya. Baik, sebenarnya saya agak ingin cepat karena sebetulnya jam 6 itu harus sudah ada di tempat kerja. Ada program khusus yang harus dilakukan. Saya sedikit saja jemaah sekalian, tidak melanjutkan kitab Wasful Mustafa, hanya ingin ya mudah-mudahan semua sudah hafal, sudah menjalankan. Ini terkait masih konteksnya dengan iman. Ya. Kalau kita bicara tentang iman dan ada pertanyaan, apa puncak sebuah keimanan itu jemaah sekalian? Kira-kira apa puncak sebuah keimanan atau iman kita kepada Allah, apa sih puncaknya? Goalsnya itu apa? Hasilnya dari iman itu apa? Ternyata ulama menyampaikan puncak dari sebuah keimanan itu adalah keyakinan. Kita percaya. Nah, puncaknya percaya itu adalah yakin. Kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Zat yang Maha menilai, melihat, mengawasi, dan tak akan pernah tercecer secuil pun, hatta misqala dzarratin, dari sebuah aktivitas keseharian kita. Percaya, yakin. Nah, gitu. Kalau sudah yakin, macam-macam tuh, gitu ya. Karena kalau sudah yakin berarti ada sebuah waspada diri yang full gitu, supaya apa yang kita perbuat itu sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengawasi tadi. Nah, jadi bahwa puncak dari sebuah keimanan itu adalah hadirnya keyakinan kita. Ya, pada Imam rahimahullah, وقال علي bin Abi Thalib karramallahu wajhah, inna Allah fil ardi ayatun ala wa hiya al-qulub. Jadi kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di muka bumi ini punya wadah-wadah, dan wadah-wadah itu adalah hati-hati manusia yang ada. Ya. Wa khairuha asfaha wa aslabuha wa araqaha. Jadi hati itu yang terbaik adalah yang paling jernih, kemudian yang paling keras dan paling lembut. Gitu. Jadi kita tuh harus punya hati yang bening, bersih, kemudian juga harus punya hati keras. Konteks keras bukan yang kosong peluk, bukan. Ya. Kemudian dan hati yang lembut. Kemudian asfaha fil yakin. Hati yang paling bening itu adalah hati yang mempunyai keyakinan full, ya, 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lahir dari iman tadi. Kemudian wa aslamuha fid din. Hati yang paling keras itu, artinya paling keras, paling kuat itu adalah fid din, dalam menegakkan, menjalankan agama. Wa arquha 'alal mu'minin, dan hati yang lembut itu adalah ketika kita berhadapan sesama orang yang beriman. Lembut gitu, ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita baca, ruhama bainahum, paling lemah lembut di antara orang yang beriman. Ya. Asyidda wal kufar ruhama bainahum, kepada mereka keras,
tegas. Nah, sesama orang-orang beriman, ruhama. Itulah hati yang harus kita miliki hadirin. Qultu wa wal yakin ibarah an taqul iman. Imam Haddad menyampaikan, kata beliau, katakan yakin itu artinya bercokolnya ilmu di dalam hati dan penguasaan iman di atasnya. Jadi hati itu tempatnya iman, begitu jamaah sekalian. Dan hati yang bersih, hati yang kuat tadi, kemudian hati yang paling lembut terhadap sesama mukmin, itu muaranya adalah pada keyakinan. Ketika yang itu muncul, maka sesungguhnya itulah penguasaan iman yang dia miliki. Wa huwa at-tuma'ninatu allati sa'ala Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nah, ketika sudah hati diisi oleh iman dan iman itu melahirkan keyakinan, maka akan melahirkan at-tuma'ninah. Logis ya Pak? Maksudnya ini tertangkap nggak mesennya? Ya, hati bersih, bening nih, ya. Apalagi nanti kuat, kan akan mengeluarkan apa yang ada di dalam. Ya. Bening, cahaya disorotkan pun akan tembus, akan menyebarkan auranya, aura positif gitu. Diisi oleh iman terus gitu. Maka iman itu melahirkan keyakinan. Kehidupan yang disertai dengan yakin, maka nggak ada gundah gulana, tidak ada risau, tidak ada galau karena yakin. At-tuma'ninah. Nah, ini sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sampai menyampaikan kepada Ibrahim, awalam tu'min? Apakah engkau tidak beriman? Kata Nabi Ibrahim, qala bala. Bukan ya Allah, walakin liyatma'innal qalbi. Tetapi ini untuk menenteramkan hatiku. Nah, agar hatiku tetap mantap dengan iman. Nah, gitu. Jadi maka oleh karena itu jemaah sekalian, kesimpulannya adalah fabana min hadza anna al-yaqin ghayatul iman. Jadi jelas di sini bahwa keyakinan adalah puncaknya keimanan. Di iman itu tidak akan sempurna kalau tidak melahirkan keyakinan. Nah, poinnya itu. Jadi yakin itu adalah puncaknya sebuah keimanan. Ini diperkuat oleh sabda baginda Rasulullah SAW, al-yakin wa al-iman kullu. Jadi yakin itu, ya iman itu sesungguhnya. Yakin itu adalah ya iman itu sesungguhnya. Iman seluruhnya itu yakin puncak. Wa ma nazala minas sama asyad minal yakin. Di dalam hadis yang lain, tiada sesuatu yang turun dari langit itu yang lebih mulia dari sebuah keyakinan. Wa kafa bil yakin. Wa kafa bil yakin. Maka ketika seseorang sudah memiliki keyakinan, cukuplah itu merupakan sebuah kekayaan yang tiada ternilai. Sekali lagi, cukuplah seseorang itu dikatakan sudah kaya ketika dia sudah punya keyakinan. Poin Pak. Ketika sebuah mentor menyampaikan pertanyaan, siapa orang yang sukses? Ternyata jawabannya adalah orang yang punya keyakinan. Ya, kalau orang udah nggak yakin, apapun yang dia nggak akan lakukan, nggak akan benar, nggak akan mulus. Ya, hidupnya pesimistis. Jikalau, aduh sih
Tapi beda dengan orang yang punya keyakinan, optimis. Karena dari keyakinan akan melahirkan kesungguhan. Yakin, sungguh, maka bekerja. Apa tuh Pak? Cerdas, ikhlas, tuntas. Nah, akhirnya lahirlah excellent ya. Do extra miles. Do extra mile. Udah. Maka muaranya adalah yakin. Ketika yakin ada dalam keimanan, imannya mantap. Ketika yakin menyertai kehidupan aktivitas kita, maka dia akan bekerja optimal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu prinsip orang yakin. Jalankan tugas sebagai hamba, kemudian SOP-nya penuhi, dan hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tumaninah yang akan kita dapat. Itu jamaah sekalian. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf agak terburu-buru ya. Tapi sekali lagi 2 poin yang saya sampaikan tadi, mari sama-sama kita lebih aware terhadap tentang sunnah keseharian kita. Guru kita sering menyampaikan usahanya itu, ayo ya, jangan bicara sunnah-sunnah yang tinggi-tinggi, bagaimana menegakkan syariat Islam, bagaimana menegakkan khilafah, itu memang nanti juga pada saatnya gitu. Tapi kita bangun dari sunnah-sunnah yang keseharian kita. Kalau masif semua menjalankan sunnah, bukan sesuatu yang mustahil khilafah itu tegak. Kenapa pemimpin kita begini sekarang? Ya karena kita ya, tidak punya standar bagaimana memilih pemimpin yang ideal sesuai syariat. Kenapa? Karena pemahaman kita belum sampai. Kenapa begitu? Ya karena sunnahnya belum dijalankan. Ya, maka oleh karena itu sekali lagi, mari sama-sama kita perbaiki sunnah-sunnah di dalam keseharian kita. Yang kedua, mari kita kuatkan saya dan jemaah sekalian untuk betul-betul menanamkan keyakinan sebagai buah dari sebuah keimanan. Dan mudah-mudahan dengan tadi yang disampaikan, ikhtiar kita memperbaiki iman yang akan melahirkan keyakinan, dan sudah sangat pasti Allah akan berikan buahnya berupa ketentraman, tumaninah bahasa agama. Demikian jemaah billah sekalian, sekali lagi mohon maaf